Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Melati dari Universitas Maksum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Terima kasih sudah bersedia hadir pada hari ini. Sebelumnya, apakah kalian sudah diberitahu bahwa hari ini akan diadakan tes sipit? Baik, jika sudah, apakah di antara kalian ada yang sudah pernah mengikuti tes ini sebelumnya? Jika ada, angkat tangan. Mungkin sudah cukup banyak ya yang sudah pernah mengikuti tes ini. Nah, sebelum tes ini dimulai, rapikan terlebih dahulu tempat duduk kalian. Dimulai dari barisan paling belakang, mengikuti barisan paling depan, dan perhatikan samping sisi kanan dan samping sisi kiri kalian. Nah, jika tempat duduk kalian sudah mulai rapi dan nyaman, peralatan yang ada di atas meja itu hanya alat tulis berupa ballpoint, lembar jawaban, dan buku tes. Selain itu, simpan ke dalam tas. Perhatikan, tes ini terbatas waktu. Jadi kalian tidak boleh keluar sebelum rangkaian tes selesai. Maka dari itu, saya beri waktu sekarang. Jika ada yang ingin ke toilet, toilet berada di sebelah kanan. Apakah ada yang ingin ke toilet? Baik, jika tidak ada, hari ini saya akan memberikan tes sipit yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan umum kalian. Sekarang, saya akan membagikan lembar jawabannya yang terdiri dari bagian A dan juga bagian B. Jika sudah dapat semua, isi terlebih dahulu identitas mulai dari nama, kelas, sekolah menggunakan huruf kapital, dan tanggal lahir menggunakan format angka. Perhatikan tanggal lahir jangan sampai tertukar dengan tanggal tes pada hari ini. Jika sudah, lingkari jenis kelamin sesuai dengan jenis kelamin kalian masing-masing. Kemudian, lingkari bagian A pada bagian depan dan B pada bagian belakang. Jika sudah, saya akan membagikan tes ini dalam keadaan terbalik dan tertutup. Jangan ada yang membukanya dahulu sebelum saya instruksikan. Baik, dibalik bukunya. Perhatikan, buku tes ini tidak boleh dilipat, tidak boleh kotor, dan tidak boleh dicoret-coret atau diberi tanda sekecil apapun dalam buku tes ini. Baik, sekarang teman-teman dipersilakan untuk membuka buku soal tes sipit 1 yang telah tersedia di hadapan teman-teman. Apakah teman-teman semuanya telah mengikuti instruksi yang saya berikan? Baik, di hadapan teman-teman telah terlihat sebuah soal yang terdiri dari sederet gambar-gambar. Namun, pada gambar tersebut terakhir masih kosong atau belum diisi. Tugas teman-teman adalah mengisi gambar yang kosong dengan pilihan jawaban yang telah tersedia, yaitu ada A, B, C, D, E, dan juga F. Perlu teman-teman ketahui bahwa sederet gambar ini memiliki pola tertentu. Oleh sebab itu, teman-teman harus teliti untuk mendapatkan pilihan jawaban atau pola yang sesuai dan tepat untuk mengisi gambar bagian yang kosong atau belum terisi. Baik, berikut saya lampirkan contoh agar teman-teman bisa lebih memahami pengerjaan tes sipit seri Tes 1. Di hadapan teman-teman telah terlihat sederet gambar yang berjumlah 4 kotak ranting pohon, namun pada kotak terakhir atau kotak keempat belum terisi atau masih kosong. Di sini, jika kita melihat gambar dengan lebih seksama, gambar ranting pohon ini mengikuti pola perputaran jarum jam, yaitu ke kanan. Jadi, menurut teman-teman, mana pilihan jawaban yang tepat?
Ya, benar. Jawabannya adalah C. Jika teman-teman telah memahami pengerjaan tes CP seri 1, selanjutnya dalam mengerjakan tes ini akan diberikan batasan waktu pengerjaan. Teman-teman akan memulai dan mengakhiri sesuai dengan instruksi aba-aba yang akan saya berikan. Silahkan teman-teman mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Apabila ada jawaban yang perlu dikoreksi, silakan silang jawaban tersebut dari pilihan jawaban yang menurut teman-teman merupakan jawaban yang tepat. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, pengerjaan soal akan dilaksanakan selama 3 menit terhitung dari sekarang. Baik, waktu pengerjaan tes CP seri subtes 1 telah selesai. Sekarang teman-teman dipersilakan untuk membuka halaman berikutnya, yaitu tes classification subtes 2. Apakah teman-teman telah mengikuti instruksi yang saya berikan? Baik, jika sudah, di sini teman-teman akan melihat 5 kotak yang tersusun secara berdampingan. Tugas teman-teman adalah mencari 2 kotak gambar yang memiliki karakteristik yang serupa. Teman-teman di sini perlu untuk hati-hati karena akan tersedia 3 kotak yang gambarnya itu akan mengecoh. Baik, berikut akan saya berikan sebuah contoh agar teman-teman bisa lebih memahami cara pengerjaan tes CP Classification Subtes 2. Di hadapan teman-teman telah terlihat 5 kotak gambar. Jika teman-teman melihat dengan sesama ada 2 kotak gambar yang memiliki karakteristik yang serupa. Menurut teman-teman, manakah 2 kotak gambar yang memiliki karakteristik yang serupa? Ya, benar, pada kotak nomor 3 dan 5. Kenapa? Karena kotak nomor 3 dan 5 memiliki perpotongan antara warna hitam dan putih yang tepat berada di tengah-tengah bentuknya. Sedangkan pada kotak nomor 1, 2, dan 4, perpotongan warna antara hitam dan juga putih tidak berada pada tengah-tengah bentuknya. Baik, jika teman-teman telah memahami mekanisme pengerjaan tes CP Classification Subtes 2, dalam pengerjaan tes ini, teman-teman akan memulai dan mengakhiri sesuai dengan instruksi yang akan saya berikan. Setiap soal harus dikerjakan secara cepat dan tepat. Apabila ada pengoreksian jawaban, silakan silang jawaban tersebut. Kemudian pilihlah jawaban yang menurut teman-teman merupakan jawaban yang tepat. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, waktu pengerjaan akan dilaksanakan selama 4 menit terhitung dari sekarang. Baik, tes CP Classification Subtes 2 telah selesai. Sekarang teman-teman dipersilakan untuk membuka halaman berikutnya, yaitu tes metrik subtes 3. Pada tes metrik subtes 3 kali ini, teman-teman akan diperlihatkan di bagian sebelah kiri akan terdapat kotak memiliki gambar di dalamnya. Gambar-gambar ini memiliki pola tertentu. Untuk mengisi kotak kanan bagian bawah, tugas teman-teman adalah memilih salah satu kotak di antara 5 kotak yang tersedia untuk mengisi kotak di bagian kanan bawah. Baik, berikut akan saya berikan sebuah contoh soal agar teman-teman bisa lebih memahami dalam pengerjaan tes CP metrik subtes 3. Sekarang, terpampang 4 kotak yang memiliki gambar garis miring di dalamnya. Jika teman-teman lihat secara sesama, juga di dalam kotak tersebut terdapat pola-pola tertentu. Misalnya, di bagian kotak kiri, bagian atas terdapat 2 garis miring, lalu kotak kanan bagian atas terdapat 1 garis miring. Lalu kotak
kiri bagian bawah terdapat 2 garis miring. Menurut teman-teman, manakah jawaban yang tepat di antara 5 opsi jawaban untuk bisa sesuai atau tepat dalam mengisi kotak kanan bawah? Ya, benar sekali teman-teman, yaitu gambar kotak nomor 1. Kenapa? Di sini bisa dilihat kembali polanya, kotak kiri atas dan kotak kiri bawah memiliki pola yang sama, yaitu 2 garis miring, sehingga dapat dipastikan bahwa kotak kanan atas dan kotak kiri bawah memiliki pola yang sama, yaitu 1 garis miring. Baik, jika teman-teman telah memahami mekanisme pengerjaan tes sipit matriks subtes 3, selanjutnya teman-teman akan memulai dan mengakhiri ini sesuai dengan instruksi atau aba-aba yang akan saya berikan. Dalam pengerjaan tes juga harus dikerjakan secara cepat dan tepat. Apabila ada pengoreksian jawaban, silakan silang jawaban tersebut. Kemudian, pilihlah jawaban yang menurut teman-teman merupakan jawaban yang tepat. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, waktu pengerjaan tes ini adalah 3 menit terhitung dari sekarang. Waktu pengerjaan tes sipit matriks subtes 3 telah selesai. Sekarang teman-teman dipersilakan untuk membuka halaman berikutnya yang berisi tes sipit condition subtes 4. Pada subtes kali ini, pilihlah satu jawaban di antara 5 jawaban yang telah tersedia yang menggambarkan kondisi yang sama dengan gambar yang terletak di sebelah kiri. Baik, berikut akan saya berikan sebuah contoh soal kepada teman-teman agar teman-teman bisa lebih memahami dalam mengerjakan tes sipit condition subtes keempat. Contoh soalnya, yang telah teman-teman lihat sekarang, di bagian kotak sebelah kiri terdapat gambar persegi lingkaran yang saling melengkapi satu sama lain. Sekarang, menurut teman-teman, manakah dari kelima jawaban yang memiliki karakter yang serupa dengan kondisi gambar sebelah kiri? Ya, benar sekali. Pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban C, yang memiliki kondisi serupa yang mana terdapat gambar persegi dan lingkaran yang saling melengkapi satu sama lain, sesuai dengan cerminan gambar yang ada pada sebelah kiri. Baik, jika teman-teman sudah paham dengan mekanisme pengerjaan sipit condition subtes 4, selanjutnya teman-teman akan memulai dan mengakhiri sesuai dengan aba-aba atau instruksi yang akan saya berikan. Dalam pengerjaan soal juga teman-teman harus mengerjakan secara cepat dan tepat. Apabila ada pengoreksian jawaban, teman-teman dipersilakan untuk menyilang jawaban tersebut, kemudian memilih jawaban yang teman-teman rasa sudah cukup tepat dan juga sesuai. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, waktu pengerjaan tes ini akan dilaksanakan selama 2,5 menit terhitung dari sekarang. Baik, waktu pengerjaan tes sipit condition subtes 4 telah selesai. Sekarang, teman-teman dipersilakan untuk memasukkan lembar kerja ke dalam lembar soal yang ada. Jika sudah selesai, teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Selamat pagi dan terima kasih semuanya.